Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juaniazar Jauhari dari kelas IF 47 Gabungan 01 untuk kelas manajemen proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang infografis saya mengenai manajemen proyek. Nah, mungkin sudah terlihat di sini. Di sini manajemen proyek, di mana saya akan menjelaskan definisi manajemen proyektik, di mana definisi dari manajemen proyektik adalah sebuah cara dalam persiapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek dalam konteks teknologi, informasi, atau TIK. Jadi, ini lebih ke seperti proyek biasa, namun emang dikhususkan untuk teknologi informasi atau TIK. Lalu di sini ada sumber informasi di mana kita bisa melihat proyek yang ada seperti di LPSE, SPSE, di e-tendering, di Indotender, dan Tender ID untuk mencari informasi mengenai proyek-proyek yang tersedia. Biasanya ini itu website-website yang khusus untuk proyek Indonesia. Lalu adapun tools untuk mengerjakan manajemen proyek di sini kita bisa menggunakan Microsoft Project, bisa pakai Asana, bisa pakai Trello ataupun pakai Jira yang terkenal. Lalu untuk sertifikasinya sendiri kita bisa pakai PMP yaitu Project Management Profesional atau Professional Management Project. Lalu CAMP atau sebenarnya ini CAPM teman-teman. Jadi Certificate Associate Project Manager ataupun bisa di PRINCE 2. PRINCE 2 itu udah terkenal dengan manajemen proyeknya ya teman-teman. Project Managernya. Lalu untuk dari jenis organisasi proyek sendiri itu ada fungsional, ada khusus untuk proyek, lalu ada yang matriks. Nah, biasanya untuk jenis organisasi proyek ini itu tergantung dari skala eh, perusahaan masing-masing teman-teman. Jadi proyek itu bisa digunakan di tahap awal, lalu bisa naik ke fungsional jika sudah mulai ada expertise-nya di bidangnya masing-masing, lalu bisa naik ke matriks seperti itu. Lalu untuk proses manajemen proyek sendiri di sini terbagi menjadi 5 tahap, di mana tahap inisiasi yaitu kita berbicara dengan stakeholder dan membuat project charter, lalu ada perencanaan di mana kita bisa membuat work breakdown structure ataupun bagaimana cara kita menyelesaikan proyek-proyek tersebut dalam sebuah perencanaan. Nah, lalu tinggal dieksekusi. Pada saat eksekusi nanti baru kita terjun entah ke lapangan ataupun langsung briefing dengan eh, para teknisi ataupun yang mengerjakan proyek tersebut ataupun bisa dibilang anggota proyek kita. Nah, lalu di sini ada sesi monitoring dan controlling gunanya untuk melihat bahwa sebenarnya proyek kita ini udah jalan sejauh mana sih, udah sesuai rencana atau belum. Nah, lalu kalau udah sesuai rencana ataupun belum sesuai rencana, tapi proyek ini belum selesai nih. Nah, kita nanti bakal kembali lagi ke perencanaan. Jadi sehingga jika ada sebuah masalah di tengah-tengah proyek, kita kembali merencanakan ulang nih. Kita menyesuaikan ulang, kita sesuaikan kembali skop, waktu, dan pos yang kita perlukan juga supaya proyek kita tuh bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Nah, lalu yang tahap terakhir, jika monitoring dan controlling bahwa ternyata, oh, proyek kita ini udah selesai nih, sudah sesuai skop, udah sesuai time, udah sesuai cost. Nah, pada akhirnya nanti sebuah proyek pasti akan ditutup. Nah, lalu di sini ada proyek versus operasional. Jadi apa sih perbedaan proyek dan operasional dalam sebuah pekerjaan ya? Di sini kita bisa bagi jadi 4 bagian. Di mana yang paling pertama itu ada produk unik. Jadi proyek itu kalau kita lihat dari definisi, sebenarnya kan menghasilkan sebuah produk unik berupa barang atau jasa. Nah, sedangkan buat operasional sendiri itu sebenarnya dia melakukan sebuah aktivitas rutin untuk mencapai sebuah tujuan dan itu tujuan rutin lah bisa dibilang bisa diulang 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 diulang. Nah, diulang-diulang ini kembali kita ke durasinya. Nah, kenapa durasi proyek itu sementara? Karena proyek itu pasti ada mulainya proyek dan akhirnya proyek, di mana akhir proyek ya itu kita sudah menghasilkan sebuah produk unik eh, berupa barang ataupun jasa. Nah, sedangkan buat operasionalnya itu seperti tadi karena aktivitas rutin justru durasinya berkelanjutan berkelanjutan karena bisa dilakukan terus-menerus ataupun ya itu rutin. Nah, lalu buat sumber dayanya sendiri untuk proyek itu pasti terkhusus untuk proyek. Kenapa dibilang terkhusus? Karena ya sebenarnya apa seperti yang kita tahu bahwa cost-nya itu pasti akan dibatasi gitu dalam sebuah proyek. Jadi sebuah proyek itu pasti buat sumbernya pasti terkhusus lah.
Sedangkan buat operasional sendiri itu buat sumber daya sendiri itu cenderung udah ditetapin gitu. Kenapa udah ditetapin? Karena itu tadi, karena udah biasa dilakukan dan terus berkelanjutan. Jadi sumber dayanya pasti bisa kita prediksi nih. Oh, ini karena udah selalu kita apa? Selalu kita lakukan karena berupa aktivitas rutin. Oleh karena itu sudah bisa ditetapkan sama organisasi. Nah, terus buat resikonya sendiri, kenapa sih proyek itu di sini risikonya tinggi? Ya itu tadi, karena dalam sebuah proyek dalam sebuah waktu kita dibatasin, sementara kos kita juga dibatasin untuk mencapai sebuah tujuan tertentu nih. Nah, sedangkan kita belum tahu nih kira-kira masih merencanakan nih, tapi rencana kita tuh kan bisa aja yang tiba-tiba ada sebuah masalah di tengah jalan yang tidak bisa kita tidak bisa kita prediksi. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, karena kita menciptakan sebuah produk unik gitu yang belum pernah dibuat. Sedangkan untuk operasional, kenapa dia risikonya bersifat rendah? Karena itu tadi sudah biasa kita lakukan. Jadi kita tuh udah tahu tuh seluk beluk dari kegiatan yang kita lakukan. Entah nanti misalkan, oh kita udah tahu nih biasanya di sini bakal ada masalah ini nih. Nah itu kembali lagi tadi sumber daya udah ditetapin karena udah biasa dilakukan karena beraktivitas rutin seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian saja dari saya untuk tugas manajemen proyek ini. Sekian, terima kasih.